Kehadiran Musni di Polda Metro Jaya untuk memberikan klarifikasi soal tudingan gelar profesor yang ia sandang. Musni Umar dilaporkan oleh Direktur Pasca Sarjana Institut Agama Kristen Tarutung, Sumatera Utara sejak Januari 2022. Dalam laporan Musni disebut sebagai profesor gadungan. Memang profesor saya ini tidak tercatat atau dicatat tidak ada keputusan dari presiden ataupun menteri. Tapi bukan berarti dia itu gadungan. Kalau yang tercatat itu yang dapat uang dari negara. Saya sama sekali tidak dapat uang dari negara, saya dapat dari masyarakat melalui kepakaran saya sebagai sosiolog. Dan sama sekali tidak ada unsur penipuan, tidak ada yang dirugikan. Bahkan sejak saya memimpin Universitas Ibnu Khaldun berkembang luar biasa. Lalu seperti apa tahap dan cara mendapatkan gelar profesor atau guru besar? Kita akan perbincangkan dengan Ketua Majelis Rektor Perguruan Tinggi Negeri Indonesia, Profesor Jamal Wiwoho. Selamat petang, Prof. Jamal. Prof, kita langsung aja nih. Apakah gelar profesor? Ya, selamat petang, Prof. Jamal. Prof, apakah gelar profesor ini sebenarnya harus terdaftar di negara? Apakah hal itu mutlak atau tidak, Prof? Ya, jadi gelar profesor itu di dalam dunia akademik dikenal dua jalur. Yang pertama adalah gelar profesor berdasarkan ketentuan peraturan, dalam konteks ini adalah Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan nomor 92 tahun 2014 tentang petunjuk teknis pelaksanaan penilaian jabatan fungsional dosen. Artinya ini jalur profesor di mana dia itu mempunyai profesi sebagai dosen. Selain dosen, dimungkinkan juga ada profesor yang diatur, kala itu diatur dengan Permendikbud nomor 88 tahun 2013 tentang dosen tidak tetap dalam jabatan profesor. Dan sekarang itu sudah diganti dengan Permendikbud nomor 38 tahun 2021 tertanggal 9 Desember 2021 tentang pengangkatan profesor kehormatan pada perguruan tinggi. Okay. Itu normatifnya, Cynthia. Ya, Prof. Jamal, jadi singkatnya ada dua jalur, profesor dalam bentuk yang mengikuti jalur pendidikan, artinya akademisi, atau profesor yang diberikan karena gelar penghormatan. Kalau untuk kasus yang saat ini terjadi dari Profesor Musni Umar ini kan artinya jalur akademis, artinya tidak perlu didaftarkan. Kalau jalur akademik, maka jalurnya kalau dosen itu kan dari asisten ahli, CPNS, asisten ahli, naik ke lektor, dari lektor naik ke lektor kepala, kemudian baru bisa mengajukan ke guru besar sesuai dengan persyaratan-persyaratan, misalnya saja punya publikasi ilmiah yang terindeks Scopus, misalnya itu. Artinya proses dan prosedur itu sangat baku, sangat normatif untuk itu. Oleh karena itu, profesor dari dosen itu yang memberi atau SK-nya berasal dari Pak Menteri. Dalam hal ini adalah Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi. Sedangkan profesor yang kehormatan ini agak berbeda. Karena apa? Karena aturan yang terbaru, maka perguruan tinggi yang akreditasi institusinya itu A dan mempunyai program studi S3 dengan akreditasi A, maka perguruan tinggi itu bisa memberikan profesor kehormatan kepada seseorang non-dosen yang mempunyai kemampuan yang luar biasa atau biasa dinamakan sebagai tacit knowledge.